Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Meskipun Suyi tidak pernah peduli dengan monster kuno dan penyihir kontemporer itu, ingatannya tidak buruk. Tentu ingat Yan Jingyun. Dia masih ingat bahwa ketika mereka pertama kali bertemu di Gunung Tianmang, Yan Jingyun berinisiatif untuk menyambutnya, menyebut dirinya tukang reparasi pedang. Bahkan, Yan Jingyun menyatakan dengan penuh minat bahwa dia berharap memiliki kesempatan untuk belajar satu atau dua hal dalam kendo dengan dirinya sendiri. Tentu saja, Suyi menolak saat itu, dengan belak-belakan mengatakan bahwa Yan Jingyun tidak memenuhi syarat. Pada saat itu, wajah Yan Jingyun jelas tidak tampan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika saya melihat Yan Jingyun lagi kali ini, pihak lain, seperti Jingling Zhen, telah melangkah ke alam spiritual. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kamu bayangkan. Suyi berkata dengan santai. Yan Jingyun tidak bisa menahan tawa dan berkata, rekan Taoisu masih arogan dan percaya diri seperti sebelumnya. Setelah jeda, dia berkata dengan sedikit main-main di matanya, aku hanya tidak tahu, Dao Yousu berpikir bahwa Yan memenuhi syarat untuk membiarkanmu memberikan beberapa petunjuk dalam kendo. Ini penuh dengan kesenangan. Sikap ini sangat mirip dengan Li Handeng yang asli. Setelah memasuki alam spiritual di alam, ketika dia menghadapi Suyi, dia tampaknya memiliki pandangan tingkat tinggi ke bawah. Sebelum Jingling benar-benar berani mengayunkan pisau di udara, menarik garis 3 kaki di depan Suyi, dan mengancam Suyi, tidak diragukan lagi sama. Terbukti di dalam hati mereka, dengan kultivasi alam roh, dan menghadapi peran di tingkat Yuan Dao seperti Suyi, celah itu seperti celah antara surga dan manusia. Suyi menatap Yan Jingyun dengan serius dan berkata, jadilah manusia, jangan asmara, hal yang sama berlaku dalam kendo. Dia secara alami bisa mendengar bahwa kata-kata Suyi berarti dia layak untukmu. Penghinaan yang ditunjukkan dalam pernyataan itu membuat Yan Jingyun tercengang. Orang ini benar-benar tidak tahu apa jarak antara jalur spiritual dan jalur Yuan. Segera, Yan Jingyun menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan berkata, jangkrik tidak tahu musim semi dan musim gugur, dan katak tidak dapat berbicara tentang langit. Retorika semacam ini tidak dapat dihindari. Tampilan berpikiran terbuka yang tidak peduli dengan Suyi. Setelah itu, Yan Jingyun menunjuk ke pertempuran di Qianzhang Dojo dan berkata, rekan Taoisu juga melihatnya, kamu datang selangkah terlambat, kesempatan di sini telah ditonton oleh Brother Jing dan aku, mari tidak ada permusuhan atau permusuhan, dan aku tidak ingin kamu melakukan hal bodoh. Berbicara, dia mengalihkan pandangannya, melihat bekas pisau di tanah 3 kaki di depan Suyi, dan berkata perlahan, jadi, saya menyarankan Anda untuk mematuhi Brother Jing dan jangan melewati batas ini, jika tidak. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Suyi mengangguk dan berkata, oke, biarkan kamu datang dulu. Segera, dia memuji dengan puas, Daois muda Su memang orang yang cerdas. Di sisi lain, Jingling benar-benar pendiam, dan telah menonton dengan acuh tak acuh, tidak pernah bersuara. Sampai dia melihat pengunduran diri Suyi, Jingling Zhen tidak bisa menahan rasa jijik di matanya, menoleh dan melihat pertempuran di dojo. Rekan Taoisu dapat tiba sebelum yang lain. Jika Anda memikirkannya, Anda memiliki harta rahasia untuk menghindari kekuatan terlarang dari zaman kuno yang gelap, kan? Yan Jingyun bertanya tiba-tiba. Suyi berkata dengan ekspresi tidak tergerak, kekuatan terlarang para leluhur kegelapan yang menutupi Gunung Sumeru telah menghilang. Murid Yan Jingyun menyusut, dan dia berkata dengan terkejut, jika itu masalahnya, mengapa kamu satu-satunya di sini? Suyi berkata, tempat ini terlalu berbahaya, mereka memilih untuk berhenti, itu adalah keputusan yang paling bijaksana. Yan Jingyun mencibir dan berkata, Daois muda Su. Memuji. Berbicara, dia tersenyum pada Suyi di kejauhan, matanya penuh arti. Tentu saja, premisnya adalah bahwa rekan Daoisu memiliki kesempatan untuk pergi dari sini hidup-hidup. Suyi tampak acuh tak acuh, mengabaikan kata-kata jarum yang tersembunyi di kapas, dan berkata, apakah kamu ingin terus mencoba? Semua orang terkejut. Yan Jingyun mengerutkan kening dan berkata, apa maksud Dao Yousu?
Su Yi berkata dengan santai, sebelumnya, saya memberi Anda kesempatan untuk menyerahkan pedang ini, tetapi jelas, jika Anda tidak bisa melakukannya, maka giliran saya untuk menembak. Begitu kata-kata ini keluar, Yan Jingyun hampir tidak bisa mempercayai telinganya, dan berkata, terserah Anda. Untuk menyerahkan King Du Dao Jian. Jing Lingzhen berkata dengan ekspresi dingin, aku berkata, jika kamu berani melewati batas itu, kamu akan dipenggal. Pria tua berjubah putih itu tertawa dan berkata, lupakan saja, biarkan dia mencobanya. Su Yi mengabaikan ini dan berjalan lurus menuju dojo seribu zang di kejauhan. Dentang. Mata Jing Lingzhen menarik pisau, tubuhnya penuh energi, dingin dan dingin, seolah-olah dia akan menembak. Biarkan dia pergi. Pria berlumuran darah itu membuka mulutnya dan menatap Su Yi seolah-olah dia sedang melihat seorang pria yang sedang sekarat. Dalam 5 hari terakhir, mereka telah kehabisan tenaga dan mencoba berkali-kali, dan sampai sekarang, mereka tidak pernah menyerahkan pedang King Du Dao. Sekarang, karakter pengumpul bintang mencoba menyerahkan pedang ini, apa bedanya dengan kematian? Jing Lingzhen diam-diam menyingkirkan pedangnya dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Benar sekali, karakter yang sudah lama ditinggalkan sendiri, sejak dia sendiri mati, dia akan terpenuhi. Melihat sosok Su Yi mendekati dojo, Yan Jingyun mau tidak mau berkata, rekan Taoisu, jangan salahkan Yan karena tidak mengingatkanmu, aku dan kakak Jing sebelumnya bergabung, mereka jauh dari pemuda itu. Lawan dari pedang dodo adalah 2 senior kami, dan mereka hanya bisa berdiri di jalan buntu dengan pedang ini. Anda sekarang berada di jurang, dan Anda masih memiliki cara untuk bertahan hidup, jika Anda tidak mendengarkan saran. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas, saya khawatir dunia akan kehilangan sosok top lainnya. Tampaknya menjadi pengingat, tetapi sebenarnya itu adalah lelucon dan olok-olok. Di depan dojo, Su Yi menghentakkan kakinya, memunggungi semua orang, dan berkata, kekuatan pedang ini memang sangat kuat, tapi sayangnya, pedang itu tidak bisa menahanmu untuk mati, jadi itu menghalangimu lagi. Dan lagi. Semua orang tercengang pada awalnya, dan kemudian wajah mereka menjadi suram. Su Yi, apa maksudmu? Wajah Yan Jingyun sedikit suram. Su Yi menghela nafas pelan, kamu tidak mengerti. Suara itu masih melayang, dan dia melangkah ke dojo. Dentang. Pada saat ini, pedang King Du Dao yang masih tergantung di kejauhan meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, memicu pedang dingin seperti es dan salju, dan menyapu langit. Yan Jingyun, Jing Lingzhen, lelaki tua berjubah putih, dan lelaki berdarah semuanya mengabaikan pikirannya dan menatap King Du Dao Jian. King Du Dao Jian seperti pelangi yang mengejutkan, dan energi pedang Qian yang mempesona hampir sepenuhnya menenggelamkan dojo Qianzhang. Ketika mereka melihat adegan ini, Yan Jingyun dan yang lainnya membeku di hati mereka, dan mereka tidak bisa tidak memikirkan adegan berdarah Su Yi yang dipenggal oleh pedang di tempat. Mereka semua terlalu sadar akan kengerian pedang ini, bahkan alam roh tingkat atas pun ada, dan mereka ditakdirkan untuk tidak dapat bersaing dengannya, apalagi alam pengumpul bintang belaka. Pada saat yang sama, ekspresi Su Yi tidak tergoyahkan, tangan kanannya terjulur sesuka hati, dan dia berbisik pelan di bibirnya. Hal-hal kecil, beri Anda kesempatan, pilih sendiri. Saat berbicara, Su Yi memandang King Du Dao Jian dari kejauhan. Kekuatan pedang besar yang tak terbatas, melalui akal ilahi Su Yi, mengunci pedang King Du Dao. Pada saat ini, keterampilan Kendo Su Yi terungkap. Itu bahkan membuat semangat 9 neraka sedikit bergetar, seolah-olah beresonansi. Dentang. Tinggi di langit, pedang King Du Dao yang berkarat dan berbintik-bintik mengucapkan pedang yang jelas, kecemerlangan ilahi meledak, cahaya dan hujan melonjak seperti air pasang, dan itu seterang fajar, menyilaukan hingga ekstrim. Orang ini selesai. Menyaksikan adegan ini, Yan Jingyun dan yang lainnya tersentak. Pada saat ini, pedang King Du Dao yang perkasa membuat mereka merasa tercekik ketika mereka melihatnya dari kejauhan. Pedang itu terlalu terang dan menakutkan, membuat mereka ngeri. Pria tua berjubah putih dan pria berdarah sedikit berubah. Mereka menyadari bahwa jika mereka bertarung dengan King Du Dao Jian sekarang, kekuatan pedang ini akan cukup untuk menimbulkan kerusakan berat pada mereka.
Dan kekuatan pedang semacam ini, bagaimana mungkin Sui dari alam pengumpulan bintang bisa menolak? Saya melihat bahwa pedang King Dudao di langit seperti pelangi biru yang jatuh dari langit, menyapu ke arah Sui. Tapi sesaat, Yan Jingyun dan yang lainnya tampak membeku, terpana di sana. Di bidang penglihatan mereka, Sui masih berdiri di sana, tanpa cedera. Balikan dan jatuh ke telapak tangan kanan Sui. Cahaya pedang dingin dan kekuatan pedang menakutkan yang memenuhi langit perlahan menghilang. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi, dan tidak ada suara. Mata Yan Jingyun melebar, tinjunya mengepal pelan, ini. Bagaimana mungkin? Sebelumnya, dia telah diejek dan diejek, melihat tindakan Sui sama dengan mengirimnya ke kematian, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pemandangan luar biasa ini terjadi di depannya, membuatnya merasa terpana. Murid Jingling Zhen berkontraksi, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia mematahkan kepalanya dan tidak pernah berpikir bahwa Sui, yang dianggap sebagai kematian yang pasti, tidak hanya tidak terluka, tetapi bahkan hanya berdiri di sana, dan membiarkan King Dudao Jian dengan patuh menyerahkannya ke tangannya. Ini luar biasa. Pria tua berjubah putih dan pria berjubah darah saling memandang, ekspresi mereka suram dan tidak pasti, dan hati mereka bergejolak dengan keras. Ini benar-benar tamparan di wajah. Tidak ada pertempuran, tidak ada tikungan dan belokan, Sui berdiri sesuka hati, King Dudao Jian akan mengambil inisiatif untuk menundukkan kepalanya dan menyerah. Di dojo, mata Sui berkilat lega, ujung jarinya dengan ringan menggosok pedang King Dudao, dan berkata dengan lembut, kamu adalah anak kecil yang cerdas, jika kamu berada di masa lalu, kamu akan menjadi tolong, saya tidak akan pernah mendapatkan seperti itu. Kesempatan untuk menemaniku berlatih. King Dudao Jian sedikit gemetar, tampak gembira dan bahagia. Sui. Tiba-tiba, suara Yan Jingyun terdengar di kejauhan. Sui berbalik dan melihat. Melihat wajah muram Yan Jingyun, dia berkata, bagaimana? Bagaimana kamu melakukannya? Dalam 5 hari terakhir, mereka menggunakan segala macam cara, melelahkan pikiran mereka, dan mencoba menaklukkan pedang King Dudao ini berkali-kali, tetapi sejauh ini mereka belum berhasil. Siapa yang mengira bahwa Sui, seorang pria muda di alam pengumpulan bintang, baru saja naik dojo, dan secara langsung dikenali oleh King Dudao Jian, dan dia mengambil inisiatif untuk tunduk. Kontras ini terlalu besar, membuat mereka begitu tertekan sehingga mereka hampir muntah darah, bagaimana mungkin wajah mereka terlihat bagus. Mungkin, pedang Dao ini merasa hanya aku, Su. Cukup untuk membuatnya menyerah. Sui berkata dengan ringan. Apakah Anda mengatakan bahwa kami tidak memenuhi syarat? Yan Jingyun mengerutkan kening. Memang benar, tidak ada gunanya marah. Sui berkata, melihat pintu perunggu yang tertutup di kejauhan, merasakan nafas pedang King Dudao di tangannya, dia sudah mengerti bahwa pedang ini adalah pintu yang membuka kunci pintu ini. Sangat mudah untuk masuk jika Anda memilikinya. Kalau tidak, Kaisar akan datang, dan dia akan diblokir dari luar dan tidak bisa masuk. Pada saat ini, pria berdarah tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, anak muda, jika Anda bersedia menyerahkan pedang King Dudao di tangan Anda, saya dapat menjamin bahwa setelah Anda memasuki gerbang larangan nanti, Anda akan dapatkan kesempatan. Bagilah bagianmu. Kalau tidak, aku khawatir akan ada makam lain di tempat ini hari ini. Suaranya dingin dan menyejukkan. Begitu kata-kata ini keluar, Yan Jingyun, lelaki tua berjubah putih, dan Jingling Zhen semua memandang Sui. Mereka secara alami tidak mau dibawa pergi oleh Sui. Apakah ini perampokan? Sui bertanya. Pria berdarah itu berkata dengan dingin, apalagi, jika saya tidak memberi Anda kesempatan sebelumnya, bagaimana mungkin Anda membiarkan pedang ini mengenali tuannya? Sui tertawa, melirik Yan Jingyun dan yang lainnya, dan berkata, aku sudah lama tahu bahwa kamu tidak akan mau berhenti di sini. Tapi, dia mengangkat pedang Kingdo kuno di tangannya dan berkata, kamu tidak bisa menghentikan pedang ini sebelumnya, sekarang. Tidakkah kamu khawatir aku akan membunuhmu dengan pedang ini? Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih itu tidak bisa menahan tawa, si kecil, jangan khawatir, kami telah bertarung dengan pedang ini berkali-kali sebelumnya,
bagaimana mungkin kami tidak tahu bahwa pedang ini rusak parah dan kekuatannya akan habis. Setelah kamu meninggalkan dojo itu, pedang ini tidak akan bisa lagi meminjam kekuatan gerbang terlarang. Dalam keadaan seperti ini, jika kamu berpikir bahwa menyerahkan pedang ini akan mengancam kita, tapi itu liar. Suara itu penuh dengan penghinaan. Suyi, kamu dapat melihat situasi saat ini, hanya dengan bekerja sama dengan kami, kamu tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga dalam tindakan selanjutnya, kamu bisa mendapatkan keberuntungan. Jika kamu terobsesi, kamu ditakdirkan untuk kehilangan hidupmu. Menyimpan. Yan Jingyun tampak tulus dan berkata dengan serius, dengarkan saran saya, berhenti, jangan membuat kesalahan. Kamu salah, bahkan jika kamu tidak meminjam kekuatan gerbang terlarang, jika seseorang ingin membunuhmu, itu tidak berbeda dengan membunuh ayam dan anjing. Suyi membawa punggungnya di satu tangan dan pedang Kingdu Dao di tangan lainnya, berjalan keluar dari dojo, dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan mencoba. Semua orang terkejut, tetapi Suyi benar-benar berani meninggalkan dojo itu. Dengan cara ini, pedang Kingdu Dao di tangannya tidak akan lagi dapat meminjam kekuatan gerbang terlarang, dan ditakdirkan untuk mengancam mereka dengan susah payah. Ini tidak berbeda dengan menjadi bodoh. Sampai-sampai Yan Jingyun dan yang lainnya memiliki perasaan yang luar biasa, orang ini. Bagaimana dia bisa begitu sombong dan bodoh? Membunuh ayam dan anjing. Saya pikir Anda sendiri mencari kematian. Suara Jingling Zhen dingin, dan dia yang pertama menembak. Ledakan. Kemudian dia memutar pergelangan tangannya, dan bila pedang Kingdu Dao yang berkarat dan berbintik-bintik tiba-tiba meledak dengan kekuatan besar, dan memotongnya dengan makna mendalam dari pedang domain kota 5 elemen besar. Ledakan. Dalam raungan yang menghancurkan bumi, gunung pedang 5 elemen ditekan. Pupil Jingling Zhen menyusut, dan dia berteriak keras, pedang di tangannya memicu pedang perak yang keras, seperti badai, menyapu dengan keras. Pusaran cahaya perak. Ini adalah trik nyata Jingling. Namun, hanya dalam beberapa saat, di bawah penindasan gunung pedang 5 elemen, energi pedang seperti badai perak tiba-tiba meledak, hancur seperti kertas, dan berubah menjadi aliran yang bergejolak. Mengikuti, sosok Jingling Zhen sangat tertekan, hancur ke tanah tak terkendali, dan dengan keras, berlutut di depan Suyi. Satu pedang untuk menekan Jingling Zhen. Perlu dicatat bahwa Jingling Zhen adalah karakter teratas di antara para penjahat kuno. Tapi sekarang, Jingling Zhen jatuh ke tanah di bawah pedang. Siapa yang tidak terkejut? Itu adalah Jingling Zhen sendiri, yang hampir terpana. Ketika dia sadar kembali, rasa malu yang tak ada habisnya menggenang di hatinya, membuat pipinya membiru dan matanya pecah-pecah. Jingling benar-benar meraung, seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan, darahnya terbakar, dan dia jelas menggunakan semacam teknik rahasia yang menakutkan. Tetapi di bawah penindasan pedang domain kota 5 elemen besar, semua perjuangannya tampak sangat tidak berdaya, dan harta pertahanan yang dia kenakan semuanya meledak. Pada akhirnya, tubuhnya ditekan ke tanah, kulitnya pecah-pecah, dan tulang-tulangnya membuat suara gesekan dan remasan yang kewalahan. Mati. Pria berdarah itu sangat marah dan menembak tanpa ragu-ragu. Ledakan. Dia membayangkan di langit, dengan cahaya darah yang mengerikan, dan menamparkan Suyi dengan telapak tangan. Meskipun pria berdarah ini adalah roh primordial pada tingkat kesempurnaan besar dari alam fase roh, kekuatan dan kekuatannya menakutkan dan tak terbatas, jauh di atas Jingling Zhen. Bibir Suyi penuh dengan ejekan. Ketika dia sendirian di hadapan Huan Shaoyou dan 9 makhluk alam roh lainnya, dia menggunakan kartu asnya, dan dia tidak pernah mengerutkan kening, apalagi sekarang. Tanpa ragu-ragu, Suyi menusuk dengan pedangnya. Kingdu Dao Jian membawa cahaya biru menyilaukan yang tak tertandingi, dan sulit untuk diguncang. Raungan yang menghancurkan bumi terdengar, dan pedang itu seperti bambu yang patah, menghancurkan telapak tangan pria yang berlumuran darah, membuat sosok pria berdarah itu tiba-tiba mandek, tidak dapat maju 1 inci pun. Melihat Suyi lagi, sosok tinggi itu sedikit bergoyang, dan tubuhnya bergejolak dengan darah. Suyi sedikit mengernyit. Ini. Di kejauhan,
Yan Jingyun dan lelaki tua berjubah putih itu terkejut lagi, wajah mereka sangat berubah, mereka tidak pernah berpikir bahwa Su Yi benar-benar dapat memblokir pukulan lelaki berdarah itu, yang benar-benar di luar jangkauan mereka bayangkan. Bagaimana? Pria berdarah itu juga tercengang, tampak seperti hantu. Telapak tangannya dapat dengan mudah membunuh karakter apapun di tingkat transformasi roh. Bagaimana Anda bisa membayangkan bahwa seorang pemuda di Ki Gathering Realm dapat memblokirnya? Pada saat ini, Su Yi berkata ringan, itu dia juga mengancam akan membunuhku, kepala seseorang. Terlalu banyak. Begitu suara itu terdengar, Su Yi mengangkat pedangnya dan jatuh. Jingling Zhen, yang sudah ditekan ke tanah, tidak bisa mengelak sama sekali. Dia dipotong oleh pedang, dan kepala dewanya berguling ke tanah. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.